Salam selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang terberkati Tuhan kita. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan kami boleh diberikan lagi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan agar Roh Kudus boleh melingkupi kami dan kami boleh mengerti pesan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat perenungan kita pada pagi ini terambil dari Pengkhotbah 2 ayat 24 sampai 26. Pengkhotbah 2 ayat 24 sampai 26 saya akan membacakannya bagi kita. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Karena kepada orang yang dikenannya Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Pengkhotbah ini identik dengan kata hebel atau kesia-siaan, yang berarti sesuatu yang tidak ada artinya atau cepat berlalu, itu sia-sia. Pengkhotbah mengatakan di dalam pasal 1 ayat 2 kalau kita mau membacanya, kesia-siaan belaka kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Segala sesuatu di sini menunjukkan kepada apa? Kepada segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia di bawah matahari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang ada di bawah matahari disebut sia-sia, tidak ada artinya. Dalam pasal 1 ayat 13, pengkhotbah bahkan mengatakan Allah memberi pekerjaan yang menyusahkan manusia saja. Nampaknya pandangan pengkhotbah ini tentang kehidupan begitu negatif Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika memang sia-sia dan tidak ada artinya, untuk apakah manusia hidup di dunia ini? Nah, di sini kita bisa melihat beberapa kali pengkhotbah mengatakan bahwa dia membulatkan hati, dia berusaha untuk memahami, menyelidiki, memeriksa maksud dari hidup ini, tujuan dari hidup ini. Di dalam pasal 2 kita melihat kalau secara keseluruhan pengkhotbah menyadari orang yang berpengetahuan dan orang yang bodoh itu sebenarnya nasibnya bisa sama. Kesusahan dan kesedihan tetap akan menimpa mereka, tidak peduli orang itu berpengetahuan atau orang itu bodoh. Pengetahuan tidak menjadi jaminan seseorang akan terhindar dari kesusahan dan kesedihan di dunia ini. Bahkan keduanya sama-sama akan mati pada waktunya. Itulah yang dilihat oleh pengkhotbah. Nah, dari sana pengkhotbah menemukan bahwa hidup manusia ini sepenuhnya dalam kendali Allah. Sekalipun misterius tetapi ada dalam kendali Allah. Maka dalam hidup ini sebenarnya tidak ada yang bisa dikejar oleh manusia selain hikmat untuk mengerti maksud hidup itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesia-siaan hidup kemudian dikontraskan oleh pengkhotbah dengan kesenangan dalam hidup. Kesia-siaan hidup dikontraskan dengan kesenangan dalam hidup. Kata pengkhotbah, tidak ada yang lebih baik bagi manusia di dunia ini selain menikmati hidupnya. Menikmati hidup dengan cara apa? Yaitu makan, minum, dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, kalimat yang dimaksud di sini seperti demikian. Tidak ada yang lebih baik bagi orang daripada menikmati makanan serta minumannya dan pekerjaannya. Jadi yang dimaksud menikmati hidup di sini bukan menikmati hidup secara sembarangan, berfoya-foya atau bermalas-malasan.
Tetapi menikmati hidup yang dimaksud di sini adalah menikmati apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Ini adalah bentuk ungkapan syukur dan kepercayaan kepada Tuhan. Pengkhotbah di sini tidak mengatakan soal materi, bukan soal kaya atau miskin, tetapi soal apa yang sudah Tuhan karuniakan bagi manusia. Di ayat 25 kalau kita mau melihat, dikatakan siapa yang dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan. Sesungguhnya apabila seseorang dapat menikmati apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya, itu karena Allah sendiri yang mengaruniakan kepadanya hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang mampu menikmati apa yang Allah berikan dalam hidupnya, apa yang ada dalam hidupnya, itu adalah orang yang mampu bersyukur. Itu adalah orang yang dikenan oleh Tuhan. Sedangkan orang yang di luar Tuhan bagaimana? Bapak Ibu Saudara, orang yang di luar Tuhan akan berfokus dengan segala jerih lelahnya saja. Mereka hanya berfokus dengan pekerjaan dan menunggu hasilnya saja, tetapi tidak bisa menikmati apa yang dia kerjakan. Berbeda dengan orang yang berada di dalam Tuhan. Nah, dari sini seorang penafsir mengatakan, dalam kehendaknya Allah ingin manusia untuk menikmati setiap hal yang sudah Allah sediakan untuk memelihara mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, melalui hal ini kita belajar dari pengkhotbah. Hidup ini memang nampaknya sia-sia karena cepat berlalu. Tetapi dalam hidup yang sia-sia, dalam hidup yang fana ini, Allah memberikan kepada kita hikmat untuk menikmati apa yang Tuhan sudah percayakan, yang sudah Tuhan berikan untuk memelihara kita dalam hidup ini. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan boleh membukakan kepada kami bahwa Tuhan memberikan kami karunia Tuhan, hikmat untuk bisa menikmati apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk mensyukuri semua itu dan tetap melakukannya dengan selalu bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas.